Dalam beberapa diskusi saya dengan anak-anak muda, sharing gitu, saya sering tanya, itu yang sandwich siapa? Generasi yang millennials tadi atau orang tuanya? Kalau sekarang generasi millennials merasa mereka sebagai sandwich, apakah sudah terbebani dengan orang tuanya? Salam saudara, kita berjumpa lagi dalam Leadership Issues, membahas isu yang ada dalam terang firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan saat ini kita bersama-sama dengan Pak Sony Tan. Shalom Pak Sony. Shalom, Pak. Kita berjumpa lagi dalam Komuka Cafe di Cakung, tempat yang bagus sekali dan memang ini homey sekali Pak ya. Yes. Homey sekali. Nah, saat ini kita ingin membahas tentang ini sih Pak, ini yang cukup menarik ya. Kadang gap generasi ini sangat sering jadi masalah, Yep. baik dalam keluarga maupun juga dalam komunitas-komunitas yang lain. Dan ini kan banyak keluhan daripada orang tua. Nah, cuman yang jadi pertanyaan gini sih Pak, yang kita akan bahas nih. Siapa sih itu yang betul-betul jadi generasi strawberry, Sandwich. Sandwich generation. Sandwich generation. Kan banyak kan sekarang ini yang milenial yang merasa dibebani oleh keberadaan orang tuanya dan dibebani dengan anak-anaknya nih. Ini generasi milenial. Mereka pikir, aduh kok beban hidup ini kok berat sekali. Nah, ini cukup menarik ini Pak. Baik Pak Andi, terima kasih. Jadi sandwich generation ini istilah yang memang populer di kalangan anak muda nih, terutama dulu millennials. Jadi kalau sekarang mungkin millennials dan Gen Z lah ya. Kenapa sandwich? Karena sandwich kepepet dari atas dan bawah. Gitu. Jadi seolah-olah mereka menjadi generasi yang dipepet dari generasi atas, orang tuanya, dan dari bawah nanti anaknya. Sebenarnya mereka mengacu pada tanggung jawab keuangan keluarga, beban keluarga. Itu yang mereka istilahkan dengan sandwich. Dalam beberapa diskusi saya dengan anak-anak muda, sharing gitu, saya sering tanya, itu yang sandwich siapa? Generasi yang millennials tadi atau orang tuanya? Kalau sekarang generasi millennials merasa mereka sebagai sandwich, apakah sudah terbebani dengan orang tuanya? Belum, masih nanti gitu. Ketika orang tuanya sudah nggak bisa punya penghasilan dan lain-lain. Kalau saya melihatnya lain, justru yang menjadi generasi sandwich itu adalah orang tuanya. Yang generasi X. Orang tuanya? Orang tuanya. Pasti ada yang nanya, kok bisa? Kok bisa generasi X yang jadi sandwich? Saya bilang iya. Begini, dulu kami dididik oleh orang tua kami, generasi X ini, dengan pola yang otoriter. Itu ayah, ibu mukul anak itu sangat biasa tuh. Anaknya banyak. Oke, kan kalau generasi X dididik sama generasi yang waktu masa perang Pak. Boomer. Baby boomer namanya. Baby boomer kan dari 46 sampai 60. 64. 61-an. Nah, tapi kalau misalnya generasi X itu kan dari 65 61 ke 81 lah kira-kira. Iya, sampai situlah. Nah, artinya kan itu mereka dididik oleh orang tua yang dari sebelum tahun 45 ini. Iya. Jadi memang masa-masa sulit itu. Ya. Jadi memang tiap zaman ada caranya, ada gayanya, ada budayanya. Nah, waktu kita generasi X ya Pak, kalau saya cerita tentang generasi X karena saya ngalamin, zaman itu memang sulit ya, ekonomi sulit dan lain-lain. Dan satu keluarga punya 5-6 orang anak gitu. Jadi orang tua nggak punya waktu untuk terlalu banyak bicara dengan anak. Yang penting anaknya tahu diri, mau menolong orang tuanya. Kalau nggak ada pembantu di rumah. Jadi semuanya dikerjakan sendiri. Jadi kita bagi tugas tuh, siapa yang bagian bersihkan halaman, nyapu halaman, siapa yang bersihkan kamar mandi, siapa yang nimba air dari sumur, siapa yang bersihkan tempat cuci, siapa nanti yang ngangkat jemuran, macam-macam gitu. Itu semua diatur. Jadi mama kami mengatur pekerjaan itu. Jadi sejak kecil dikasih tanggung jawab yang berat. Yes, sudah dilatih. Gitu. Dilatih ya. Nah, dan kita sangat mengagumi orang tua kita,
papa, mama, itu kita sangat kagum sama mereka, kita hormat. Saya masih ingat kalau dulu ayah saya, misalnya papa saya, oh itu lampu putus, kita mau ganti lampunya. Oke Pak, kita udah sibuk sendiri tuh, tanpa disuruh, pergi lari, yes, ngambilkan tangga, ya kan, terus ambil lampunya, nanti papa yang manjat ganti gitu. Tapi sekarang Pak, kalau saya bilang, itu lampunya putus, anak saya dengar, nggak ada inisiatif ngambil tangga. Oh, tolong ambil tangga, di mana? Di sana. Ya sebentar. Jadi itu yang terjadi ya Mbak. Kalau dulu kita dipelototin saja atau orang tua ngomong keras dikit kita udah takut gitu. Sekarang enggak. Jadi, apalagi disebut nama lengkap Pak ya. Yes. Jadi kalau sandwichnya generasi X, dulu dia takut pada orang tuanya, sekarang dia takut pada anaknya. Oh, ini yang Bapak maksudnya. Jadi, jadi ketakutan dulu takut hormat ya, sama orang tua. Sekarang takut diabaikan sama anak, karena terjadi gap komunikasi ini, komunikasi gap ini. Saya kalau cerita dengan orang-orang tua yang punya anak di generasi milenial, itu merasa, ya loh, sekarang gua kalau mau negur anak gua aja dia, aduh bisa marah, gua yang takut, kok nggak berani negur. Itu yang terjadi dengan orang tua sekarang. Jadi jaga hubungan ya? Iya, serba salah. Jadi kalau kita bayangkan Pak, kalau saya negur anak saya misalnya gitu ya, anak saya bisa langsung bilang, Papa gaslighting. Gaslighting tuh, saya bingung, apa lagi gaslighting ini? Macam-macam lah istilah orang sekarang Pak. Kita dianggap nge-blame dia, mempersalahkan dia. Jadi anak-anak sekarang nggak boleh tegur. Nah, ada lagi kejadian kalau misalnya kita mau negur dia merasa, ini nggak usah diomongin deh. Dia ngambek, dia pergi masuk kamar sendiri. Hal-hal ini nggak pernah terjadi dulu, nggak mungkin terjadi. Saking hormatnya kita pada orang tua. Iya. Tapi sekarang, penghormatan anak terhadap orang tua, menurut saya, jauh. Itu bukan soal keluarga si A, keluarga si B. Bukan. Ini soal generasi. Apa yang orang tua harus ingat beradaptasi nih Pak? Dengan perubahan seperti ini nih Pak. Ya, sebenarnya orang tua beradaptasinya sudah terlalu ekstrim ya. Waktu dulu diasuh dengan pola otoriter gitu, ketika punya anak, saya nggak mau lagi mukul anak, saya nggak mau marahin anak, saya mau menyayangi anak, memberi kasih pada anak, dan lain-lain. Dari satu sisi yang ekstrim tadi otoriter, sekarang pergi ke sisi yang sangat demokratis, sangat lembut, sangat penuh kasih sayang, sangat toleran gitu. Sehingga ini gap yang perbedaan yang kita sendiri akhirnya kagok. Setelah anak kita besar, kita merasa ada yang salah kayaknya ini. Kenapa kita jadi orang tua sekarang takut sama anak? Ada yang salah. Nah, itu yang sering saya dulu cerita bahwa kadang-kadang saya berharap ya, lembaga gereja misalnya, coba sama-sama memikirkan. Bertahun-tahun, berpuluh tahun mungkin sudah kita lakukan pembinaan, pranikah, sebelum orang menikah harus bagaimana. Terus setelah menjadi orang tua bagaimana, mempunyai anak remaja bagaimana semua. Kita concern pada konsep parentingnya, bagaimana mengasuh menjadi anak. Iya. Pertanyaan saya, setelah semua zaman begitu cepat berubah nih, teknologi komunikasi, tontonan, dan lain-lain, ada nggak di antara kita, gereja, yang mikir, bagaimana kita menyiapkan pelatihan kepada anak-anak kita supaya anak ini tahu bagaimana menjadi anak yang baik? Iya. Kayaknya belum ada tuh. Kalau ada tolong kasih tahu saya. Saya pengen belajar. Karena ini kebutuhan kita sekarang. Para orang tua sekarang merasa bukan lagi jadi idola anaknya, tapi sekarang justru jadi pembanding. Idola anaknya ada di mana? Di Netflix, drama Korea, drama mana-mana gitu. Iya. Sehingga di situ ada bapak yang ideal, ibu yang ideal. Iya. Di rumah nggak ideal nih. Justru dibandingkan. Jadi mereka misalnya, ya bisa terjadi Pak, ibunya nyuruh anaknya lakukan sesuatu, minta tolong, nak tolong ini, didiemin, anak lagi sibuk pegang handphone atau lagi apa. Nak tolong ini, gitu. Ketiga kali ibunya marah kan. Iya. Kok nggak bisa disuruh sih gini? Jangan nyuruh-nyuruh sekarang dong. Lihat kalau mau nyuruh harus ada moodnya. Lihat orang moodnya gimana. It happens gitu.
Itu terjadi. Wow. Belum lagi kalau mau marah, kita negur anak gitu. Anaknya nggak suka ditegur. Tolong ya, Pak, topik ini nggak usah kita bicarakan sekarang. Udah, dia kabur, dia masuk kamar. Orang tua paling takut kalau anaknya ngambek, anaknya marah. Gitu. Ini yang terjadi, Pak. Jadi kalau dibilang generasi sekarang itu tadi melabel dirinya sebagai sandwich, kami para orang tua sebenarnya merasa kami yang sebenarnya sandwich. Karena ini ada apa ya istilahnya pergeseran nilai yang dari dulu hormat sama orang tua, sekarang tidak dihormati oleh anak. Ya. Cuman pemikiran gini sih Pak, mungkin persepsi anak-anak yang generasi X maupun generasi Z ini, ini mereka mungkin berpikir, ini loh cara saya menghormati orang tua. Ya, jadi kalau kita di gereja kan yang sering dikutip tuh, orang tua jangan sakiti hati anakmu, anak-anak hormatilah orang tuamu biar panjang umurmu. Iya. Kayak gitu kan. Tapi kan nggak ada detailnya yang namanya hormat pada orang tua itu seperti apa. Iya. Hormat pada orang tua misalnya, bantulah, kalau saya Pak ya, saya selalu tanamkan kepada tim saya begini. Ketika kalian remaja sampai umur 20, bantulah ibumu dalam pekerjaannya sehari-hari. Jadi engkau tahu betapa sulitnya, betapa besar pengorbanan ibu untuk keluarga. Terlibatlah dalam pekerjaan ibu. Dia di dapur, dia membersihkan ini, mencuci, beli sayur, dampingilah, bantulah ibumu sebelum engkau 20. Oke. Sebelum engkau 30, bantulah bapakmu. Ya. Pelajari apa yang dia kerjakan. Engkau tahu bagaimana beratnya dia berjuang membiayai keluarga ini. Ya, ya. Terlibatlah. Jangan biarkan dia sendiri. Dia mengerjakan sendiri, engkau menonton, malah engkau menuntut macam-macam. Itu 20, ibu 30. 40, sebelum engkau 40, bantulah atasanmu, bosmu di tempat kerja. Iya, iya. Karena engkau dapat penghasilan dari sana, bantulah dia meringankan bebannya, supaya engkau bermakna, berdampak bagi dia, bagi perusahaan, dan lain-lain. Iya, iya. Setelah 40, bantulah negaramu. Iya. Karena engkau sudah dapat banyak dari negara ini. Iya, iya. Engkau sudah dapat materi, dapat kehidupan, dapat apa saja, kembalikan sesuatu buat negara ini. Bantu negaramu, lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Nggak usah sampai harus menghujat negara, pemerintah, dan lain-lain. Bantu hal-hal paling kecil. Aktif di RT, RW, bantu komunitas. Sesimpel itu kan. Bayar pajak. Ya bayar pajak. Gitu. Nah, jadi hal seperti itu, siapa yang mau didik anak-anak kita? Iya. Untuk hal seperti itu. Salah orang tua? Iya. Karena orang tua dulu terlalu takut kalau dengar konsep-konsep parenting. Hati-hati, jangan sampai nyakitin anak, jangan kasar sama anak. Nanti kalau anaknya dikasarin, hati-hati loh. Dia narkoba, dia seks bebas, dia merokok, dia begini. Kita jadi ketakutan. Fear engineering-nya jalan. Iya, iya. Ya kan? Karena kita takut, akhirnya tiap pagi, kamu anak yang hebat, kamu anak yang pokoknya anaknya hebat semua lah. Itu sebabnya konsep kita memberi hadiah pun terpengaruh kan Pak? Betul, betul. Kalau ada perlombaan, yang diberi hadiah juara 1, juara 2, juara 3. Oh, nggak cukup. Ada yang sedih tuh. Kasih juara harapan 1, juara harapan 2, juara harapan 3 untuk menghibur. Masih ada yang sedih. Juara favorit 1, favorit 2, favorit 3. Yeah. Itu kan pembohongan semua. Nggak membiasakan anak kita untuk menerima kekalahan. Saya harus berjuang supaya juara 1, 2, 3. Medali emas, perak, perunggu. Selesai. Nggak ada tuh juara harapan-harapan itu. Iya, iya. Tapi kita kan, enggak lah biar senang. Kita mau mengangkat penghargaan ya, ini berharganya anak itu. Jadi cara kita memotivasi, terkesan jadi overprotective. Terlalu membela, gitu, memproteksi. Itu yang terjadi, Pak. Nah, nanti kaitannya apa, Pak? Begitu mereka masuk dunia kerja, di dunia kerja cuma ada 1 juara. Iya. Bahkan tidak ada juara 2, juara 3. Iya, iya. Ketika ada kontes nih, dicari kepala departemen jadi manajer, cuma 1. Iya. Nggak ada manajer 2, 1 manajernya. Betul. Jadi anak kita harus dididik untuk fight, mengambil juara 1-nya. Jadi kita terlalu banyak memproteksi anak, sehingga anak merasa, wah, pokoknya gue tahu nih, ini salah, ini salah, ini salah. Semua anak kita sekarang lebih pintar dari kita. Orang tua harus bisa mengakui itu. Anak sudah lebih pintar dari kita. Masalahnya,
mereka bisa nggak menyelesaikan masalahnya. Nah itu dia. Itu problemnya. Anak bisa lebih pintar gadget. Yes. Banyak Pak. Banyak. Tapi bisakah memecahkan masalahnya, problem solvingnya? Jadi paling gampang contohnya. Kalau dulu Pak, semua informasi dimonopoli oleh papa atau mama. Ya kan? Kalau saya nggak ngerti tentang sesuatu, saya datang ke papa saya tanya papa saya, dia pasti bisa jawab. Iya. Karena dia pagi dengar radio BBC, siang dengar radio Hong Kong, malam dengar radio RRI, macam-macam. Baca koran, baca majalah. Jadi kalau saya tanya sesuatu, dia bisa jawab. Betul. Hari ini, kalau anak saya nanya saya sesuatu, banyak hal saya nggak bisa jawab. Iya. Saya yang harus nanya dia balik. Atau banyak hal yang saya nggak ngerti, saya tanya dia tahu jawabannya. Iya. Artinya kita harus sadar orang tua nih, anak kita udah lebih pintar dari kita. Betul. Ya kan Pak? Iya. Bapaknya tahu nggak ada mesin pencari namanya Google? Tahu. Anaknya tahu nggak? Tahu. Tapi coba cari sesuatu, sama-sama cari di Google. Anaknya nemu, bapaknya nggak nemu. Betul. Kenapa? Karena anaknya tahu keywords-nya, kata kuncinya. Kata kuncinya. Bapaknya nggak tahu kata kuncinya. Kata kunci ini dari mana? Pergaulan sesama mereka. Iya. Jadi sesama mereka tahu tuh, kata kunci menyebar gitu. Ini kaum bapak, kata kuncinya apa? Nggak ada orang tahu kata kunci. Betul. Jadi ada Google yang bisa mencari jawaban, tapi kalau kita nggak tahu kata kuncinya juga nggak ada gunanya gitu. Betul. Nggak berhasil juga. Apalagi sekarang ada perkembangan AI, ya macam-macam kan. Jadi sekarang satu sisi anak kita makin pintar, kita akui, tapi sisi lain kita merasa anak kita makin nggak hormat pada kita. Nah ini dia. Kesedihannya itu di sana. Ini apa ya? Problematiknya yang memang bagi orang tua semakin takut. Bagaimana ini masa depan anak saya? Tapi anak merasa saya udah lebih pintar daripada papa mama saya. Jadi saya bisa memecahkan masalah. Tapi orang tua merasa kamu belum bisa nih. Jadi kepintaran satu sisi, tapi mental di sisi lain, Pak. Oke. Kalau mereka tidak pernah merasakan gagal, bangkit lagi, gagal dimotivasi untuk bangkit, yang dirasakan adalah harus menang, tersedia, senang. Mereka belum terbentuk dengan kegagalan terus bangkit, bangkit. Orang tua sudah banyak gagal tapi bangkit lagi. Dan kita ngalamin masa susah, Pak. Saya ngalamin masa susah. Iya, Pak. Ya kan? Kita Gen X ngalamin itu. Betul. Karena itu kita merasa gini, cukup deh papa mama yang merasakan zaman susah dulu, kalian jangan. Ya bagus-bagus saja sih, Tuhan kasih kita berkat, rezeki, kita bisa hidup lebih baik, ya kan, bahkan jauh lebih baik, anak-anak kita juga serba kecukupan. Tetapi, apakah ini cukup? Enggak. Iya. Bayangkan Pak, ketika kita cerita kepada anak kita, dulu zaman papa gini, ya papa lagi ceritanya zaman dulu. Ya kan? Nggak ada yang menarik buat mereka mendengarkan penderitaan itu nggak enak. Iya, betul. Mendengarkan saja nggak menarik, apalagi nanti harus menjalaninya. Betul. Makanya waktu saya masuk di kelas-kelas karyawan tuh saya selalu bilang ini, semua mau kerja, ya harus paham betul ya, kerja itu nggak ada yang enak. Tidak ada kerjaan yang enak. Betul. Jadi mentalnya harus disiapin dulu kan Pak. Iya. Karena terbiasa semuanya enak, pikirnya kerja juga enak. Apalagi kalau ada muncul istilah kerja harus sesuai passion. Kerja sesuai passion? Saya selalu bilang passion or occupation. Itu dia. Betul. Kalau mau kerja sesuai passion, itu kesannya dari awal kita boleh memilih yang kita suka. Iya. Kalau ada orang bisa memilih pekerjaan yang dia suka, itu luar biasa beruntung dia. Luar biasa beruntung. Betul. Tapi sebagian besar dan mayoritas orang nggak bisa memilih. Iya. Kerja yang ada harus dikerjakan dengan rasa cinta, rasa suka. Iya. Ya kan Pak? Baru bisa berhasil. Betul. Tapi kan anak-anak kita nggak dilatih begitu. Iya. Dari rumah dilatih, pokoknya kamu mau apa? Pokoknya kita sediakan semua lah. Bahkan ada ibu ngantarkan anaknya untuk ngirimkan surat lamaran kerja. Bahaya udah kan? Iya. Jadi sekali lagi kalau bicarakan tentang sandwich generation, kita ini yang benar sandwich nih, Gen X ini. Yang betul-betul jadi
apa ya, jadi beban mental bagi generasi X ini ya, yang apa ya, menghadapi anak, ini bagaimana supaya anak bisa survive nanti ke depan. Dan sementara itu apa ya, anak juga merasa ya saya baik-baik aja, fine-fine aja. Iya, ada gap yang besar di sini Pak. Kalau dulu anak tamat SMA nanya sama bapaknya, Pak, aku mau sekolah apa Pak, lanjut kuliah apa? Ya kan Pak? Paling gampang tuh, karena dulu range-nya gampang. Fakultas kedokteran, fakultas ekonomi, fakultas kedokteran gigi, fakultas teknik, fakultas pertanian, gitu aja kan Pak? Sekitar situ fakultas hukum gitu, sastra gitu. Hari ini Pak, anaknya nanya bapaknya, Pak, nanti aku lulus mau sekolah apa ya? Bapaknya bingung Pak. Ada banyak fakultas yang dulu dia pikir, sekarang kayaknya prospeknya makin suram, karena bisa digantikan oleh mesin oleh kecerdasan ini kan, artificial itu. Terus yang sekarang ada, desain ini, digital marketing, apa sekarang, bapaknya nggak ngikutin lagi. Nggak bisa kasih advice lagi pada anak. Iya, betul. Ini satu gap juga kan Pak. Betul. Jadi hal-hal seperti ini memang muncul di keluarga yang bikin kadang-kadang komunikasi jadi nggak bagus. Hubungan nggak bagus. Orang tua tidak ikutin perkembangan yang anak-anak hadapi, bukan perkembangan zaman, tapi yang anak-anak sedang hadapi perkembangannya itu sangat dinamis. Nah, anak-anak ini harus berhadapan dengan hutan. Nah, makanya itu sebenarnya penting sekali bagi orang tua dan anak ini berpikir bagaimana sih punya mental pemenang ya, problem solving, problem solving oriented. Jadi selalu harus ada solusi dari setiap masalah yang ada, mencari solusi. Pak, ngomong-ngomong ini keripik enak sekali, Pak. Ini namanya apa Pak? Komuka chips. Komuka chips. Keripik kentang, renyah gitu Pak. Yang orang pesan itu karena biasanya suka ininya. Ininya nih, sambal matanya. Tatar gitu. Wow. Itu yang terkenal. Jadi memang nikmat sekali Pak. Mari boleh coba Pak. Ini kita betul-betul menikmati ini yang tersedia di sini nih. Jadi banyak orang suka sambal mata dicampurin dengan tatar. Wah, ini olahnya beda lagi. Nggak ada tempat lain nih Pak. Ya. Tim dapurnya hebat. Punya tim yang luar biasa Pak. Dan garing kan Pak, renyah gitu ya. Renyah. Jadi nggak biasa kalau kena angin. Ya, jadi apa? Lembek. Ya lembek, masuk angin kan. Ini enggak Pak. Mereka punya cara. Kan dia ada kasih bumbu-bumbu ya ini. Dan ininya juga enak nih, sambalnya ada apa rasanya tuh ada asin dikit, ada. Jadi ada lumayan gini ya. Pokoknya teman-teman yang di sini tuh memang kalau soal rasa Pak, selera mereka bagus banget. Jadi mereka eksplor terus bikin makanan-makanan yang contoh tadi kita makan batagor Pak. Batagor itu. Nah beberapa orang saya selalu, ini batagor aslinya kan dari Bandung. Kita panggil orang-orang yang sudah lekat sama batagor Bandung, datang kemari tes batagor. Semua kaget. Wah ini Bandung banget gitu. Jadi kita memang mau jual yang sesuatu yang khas ini. Jadi bisa membuat orang mengingat nostalgianya. Makanya ada yang bilang, kalau mau cari batagor Bandung tuh datang ke Komuka. Satu. Lumpia lagi Pak, ada lumpia. Biasanya lumpia kan orang taunya Semarang karena pakai rebung ya Pak. Ada orang-orang tertentu yang nggak suka pakai rebung lumpianya. Nah kita bikin itu untuk mengisi kekosongan lumpia Semarang tadi. Kita bikin lumpia tanpa rebung. Itu terkenal sekali Pak di sini, lumpia tanpa rebung. Jadi betul-betul apa ya, ada risetnya Pak. Kita lihat apa yang dibutuhkan oleh customer. Orang datang, dia bisa coba sesuatu yang beda, wah itu dia puas kan. Jadi Bapak bukan membuat makanan itu di sini bukan hanya sekedar saya suka buat ini. Tapi apa sih yang orang suka? Jadi kan banyak orang mikir gini, apa yang lagi laku gitu, itu kita jual gitu. Ya artinya berkompetisi terlalu ketat kan di mana-mana. Betul. Tapi kalau ini apa yang kira-kira bisa membuat orang mengingat rasa kedaerahannya muncul misalnya. Itu lumpia seperti lumpia Padang, supaya lumpia Medan. Rindu sama kampung Pak ya.
Gitu. Jadi nggak usah perlu pulang kampung, akan di sini aja. Ya. Jadi ada value-nya kan Pak? Ada value-nya juga Pak. Wow, luar biasa nih. Oke, jadi kembali pada tadi Pak. Jadi orang tua juga harus tahu ya, anak ini mau dibawa kemana. Itu dari orang tua sebelum dia dewasa, sebelum dia masih ada dalam rumah, untuk punya mental pemenang, problem solving, yang memang bisa memecahkan masalah-masalah yang ada. Dan itu memang tidak mudah sih Pak. Ya, betul Pak. Jadi teknologi komunikasi itu membuat segalanya menjadi mudah dan ada di tangan kan Pak. Ya. Kalau dulu kita kalau kuliah lah misalnya contoh Pak, satu-satunya referensi kita adalah perpustakaan fisik. Betul. Kita harus datang ke perpustakaan pagi sampai sore membaca di sana dan lain-lain. Belum tentu bukunya ada. Betul. Ya Pak? Betul. Hari ini perpustakaan dunia ada di tangan. Ya, betul. Bagaimana anak-anak kita nggak jauh lebih cepat belajar, lebih pintar, lebih banyak referensinya. Ya. Nah, tapi saya selalu bilang begini, di tangan ada Om Google, Uncle Google. Iya. Ya kan? Tapi jangan lupa, Om Google hanya bisa menyelesaikan masalah yang jauh di depan mata. Kita tanya Om Google, bagaimana sekarang perang Ukraina? Dia bisa jawab tuh. Iya. Ya kan? Bagaimana sekarang KTT ASEAN yang kemarin berlangsung? Dia bisa jawab tuh. Iya. Tapi coba tanya dia, kenapa papa saya marah-marah pada saya? Google nggak bisa jawab. Kenapa atasan saya ngamuk pada saya? Google nggak bisa jawab. Ya. Jadi Google bisa menyelesaikan, bisa menjawab masalah-masalah yang jauh dari kita, tapi masalah dekat dia nggak bisa jawab. Iya. Kalau AI, itu hanya menganalisa, sesuai dengan masukan-masukan dari para ahli, tapi nggak menjawab sesuai kebutuhan pribadi. Tadi Pak, kalau kita nggak tahu keywordnya, nggak bisa juga kan? Kita harus tahu mau nanya apa, nanya dengan benar, pakai kata kunci apa, gitu. Makanya saya bilang, salah satu skill yang harus dimiliki oleh anak-anak muda sekarang adalah skill menemukan kata kunci. Nah ini dia Pak. Ini yang menarik Pak. Bagaimana cara menemukan kata kunci? Jadi kalau kita lihat Pak, kan kata kunci itu kebalikan dari cara bertanya. Iya. Ya kan? Makanya saya selalu bilang sama orang-orang kalau lagi di kelas, mana lebih mudah, menjawab atau bertanya? Menjawab Pak. Menjawab kan? Menjawab. Karena sudah ada jawabannya. Sudah ada jawaban. Jadi yang lebih sulit adalah bertanya kan? Betul. Nah, ketika bertanya, mau bertanya itu harus tahu kata kuncinya apa yang mau ditanya. Betul. Itu cara didikan orang Yahudi waktu itu Pak. Oh, oke. Makanya kan kalau kita lihat kitab-kitab Injil Pak, itu para ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Oke. Dan Yesus juga melemparkan pertanyaan kepada ahli Taurat. Nah, jadi saling nanya nih ya? Saling nanya Pak, karena mereka sudah terlatih bagaimana bertanya. Iya. Walaupun mereka udah tahu jawabannya. Nah, jadi karena lebih sulit bertanya, maka orang harusnya belajar merumuskan pertanyaan kan Pak? Oh iya. Karena itulah perlu kata kunci. Nah, generasi kita nih, Gen X, kan lebih banyak diajarin cara menjawab. Iya. Makanya disuruh menghafal, gurunya bicara monolog, kita nggak ada kesempatan atau nggak diaktifkan untuk bertanya, nggak dilatih bertanya gitu. Nah, sebaliknya Pak, generasi sekarang, generasi anak muda ini, dulu kan sempat dibilang plesetannya generasi why, karena nanyanya banyak banget. Coba deh Pak, dulu ya, kalau kita suruh anak kita atau kita lakukan, kita bikin keputusan begini, anaknya nanya, kenapa harus begini? Ya. Kita jawab, kenapa harus begitu? Kita jawab lagi, ditanya lagi, kenapa harus begini? Kita lama-lama capek juga nih. Sudah habis jawaban kita sebenarnya. Ya. Atau karena kita pikir, gua nih bapak lu, punya otoritas, lu jalanin aja, jangan tanya-tanya. Tapi nggak bisa Pak. Nggak bisa. Ini udah jadi budaya mereka. Nah, pertanyaannya kenapa bisa masuk seperti ini? Menurut saya salah satu adalah tontonan. Begitu mudahnya tontonan yang membawakan kultur-kultur Barat, kultur Eropa, Amerika, dan lain-lain, masuk ke handphone kan? Iya, betul. Jadi semua tontonan nggak bisa lagi kita saring. Budaya orang luar akan masuk di sini.
budaya populer yang menarik adalah budaya-budaya yang emang terlalu egaliter. Sama rasa, sama hak. Orang tua juga dianggap sama. Iya. Jadi kalau semua tontonan mereka masuk di tangannya, di handphonenya tontonan dari Asia Timur misalnya, bagaimana ajaran Konghucu, bagaimana kebudayaan Jepang yang begitu respect pada orang tua, dan bagus. Tapi yang muncul kan enggak. Iya. Drama-drama yang muncul dari barat, dari mana yang nilai-nilainya beda sama kita. Betul. Ini yang kita lost di situ. Ini yang masalahnya sih. Ya. Jadi sebenarnya yang mengubah ini adalah dari media. Karena dunia barat, budaya barat. Iya. Yang mempengaruhi cara berpikirnya. Soal kemandirian. Iya. Tapi sebenarnya bukan kemandirian, itu membuat kita nggak bertanggung jawab atas diri kita. Kita bisa memilih sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, karena Pak, waktunya untuk berinteraksi dengan guru, dengan orang tua, dan dengan screen time istilahnya, media sosialnya, kan lebih banyak sama media sosial. Iya. Betul. Itu yang mempengaruhi ya Pak. Betul. Jadi, nah, ini memang yang jadi problema daripada ini. Tapi sebenarnya yang anak itu nggak dapat dari orang tua adalah pengalaman orang tua. Jadi kayak yang kita tadi ada singgung juga Pak. Jadi kelebihan orang yang pandai, dia mau belajar dari sukses story, tapi juga gagal story. Tapi orang yang bodoh adalah orang yang belajar dari pengalaman sendiri. Nah, artinya gini sih Pak, biar ya kita juga himbau lah anak-anak generasi X, Y dan Z saat ini, coba bisa belajar dari orang tua lah. Ya orang tua sebenarnya ya mungkin nggak lebih pintar lah dari ya harus yakin Pak ya, dari generasi Y sama Z ini ya mungkin nggak lebih pintar lah. Mungkin ada keterbatasan, mungkin dianggap ketinggalan zaman, nggak sesuai dengan perkembangan yang ada. Tapi paling tidak kesalahan orang tua itu jadi belajar. Iya, betul. Nggak ada orang tua yang sempurna kan? Nggak ada orang tua yang sempurna. Pasti. Makanya kalau anak-anak sekarang ini bilang begini, orang tua juga kalau salah minta maaf dong. Itu dia. Ya kan? Kita tahu itu benar. Tapi kita nggak mau dengar itu dari anak kita. Satu karena gengsi, kedua karena nggak patut anak menasihati orang tua. Kecuali orang tuanya memang brengsek. Berapa banyak orang tua yang melakukan semua dengan tulus, dengan baik, dengan rasa cinta, rasa kasih. Anaknya bilang begini, kami butuh kasih yang unconditional. Wah, ngeri banget Pak, ngeri banget. Kasih yang unconditional itu kami butuh. Pertanyaannya, kita orang tua pernah nggak kasih syarat, yuk jadi anak harus seperti apa? Betul. Yuk kita nggak tuntut sebagai anak untuk juara 1 di kelas saja, udah bagus tuh. Iya Mbak. Kalau dulu orang tua kan banyak sekali yang ambisi. Iya, harus juara. Kan? Anak kalau nggak juara, kamu nggak banding-bandingkan anak. Terus kita dinasihatin, tidak boleh membanding-bandingkan anak. Oke lah, sampailah dia besar. Nggak boleh juga dibandingkan. Akhirnya dia harus merasa dia yang paling sempurna. Nggak boleh ditegur, nggak boleh dikasih tahu. Jadi ada hal-hal yang bikin kita sebagai orang tua terjepit banget. Saya kalau cerita ini di forum-forum orang tua, ketemu teman-teman gitu, semua bilang, gila, gua kira gua aja yang ngalamin ini. Ternyata semua, ya lu juga. Ya ini masalah generasi. Jadi bukan masalah individu anak, individu orang tua, atau masalah keluarga bahagia tidak bahagia, enggak. Nah, sekarang gini Pak, bagaimana pengalaman Bapak dengan anak-anak Bapak? Yang saya ceritakan itu tentu pengalaman saya, Pak. Oke. Yang saya berani ceritakan karena menurut saya ini bukan soal tabunya keluarga saya, bukan. Tapi ini masalah orang tua secara keseluruhan. Ini masalah generasi yang kita hadapi sama-sama. Kalau saya nggak ngomong, orang lain pikir gue paling sial nih jadi orang tua. Anak gue begini. Enggak. Ada banyak orang seperti kita ngalamin hal yang sama. Nah, bagaimana caranya Bapak bisa menangkan hati anak-anak ini, Pak? Saya pernah ditanya satu kali begini, apakah Bapak merasa bahagia sebagai orang tua? Saya bilang enggak.
saya nggak bahagia. Saya ngomong ini di depan anak-anak saya, di depan istri saya. Saya harus ngomong fair. Pertanyaannya kalau saya tanya, apakah Bapak bahagia? Saya bilang bahagia, saya bohong banget. Tapi walaupun saya nggak bahagia, saya bersyukur punya keluarga ini. Ini menarik nih. Kenapa Pak? Kenapa? Kalau kita maksakan kita bahagia, bisa stres Pak. Bahagia itu kan karena apa yang kita mau kita dapatkan. Iya. Apa yang kita mau kita dapatkan. Iya, cita-cita saya punya keluarga yang, wah anak saya begini, istri saya begini. Setelah itu saya merasa saya bahagia, saya menemukan itu, mendapatkan itu semuanya. Kenyataannya nggak bisa. Perbedaan selalu ada, perbedaan suami dan istri. Cara pandang, cara tingkah, macam-macam. Belum lagi ketemu nih, dengan anak. Yang kita mau sama yang anak mau beda banget. Caranya beda, prinsipnya beda. Kalau kita paksakan Pak, berantem kan? Iya, iya. Kita yang akhirnya ngalah kan sebagai orang tua. Bahagia nggak kita? Sebenarnya kita nggak senang tuh, nggak happy. Tapi kita nggak boleh berhenti, nggak bahagia terus marah pada keluarga ini kan? Iya. Kita nggak bahagia, tapi kita harus bersyukur. Inilah yang Tuhan berikan buat kita keluarga ini. Kalau kita bersyukur, kita tahu keluarga yang kita punya ini lebih baik daripada keluarga orang lain mungkin. Tapi bagaimana Bapak mau manage dari ketidakbahagiaan itu Pak dengan anak dan istri? Saya ngomong apa adanya bahwa saya bilang saya sering merasa, wah saya kecewa. Dalam hal-hal begini saya kecewa. Karena ini bukan prinsip saya. Misalnya, contoh, saya dilahirkan, dididik, dibesarkan dengan konsep disiplin yang tinggi gitu. Disiplin. Di mata anak saya, akhirnya mungkin saya jadi perfeksionis. Oke. Ya. Akhirnya saya bilang, oke, kalau gitu saya tahu, saya nggak boleh menjadi perfeksionis yang mengorbankan orang lain. Kalau saya mau perfeksionis, silahkan do it yourself, enjoy it yourself. Saya kerjakan sendiri, saya nikmati sendiri. Jangan suruh orang lain lakukan, orang lain yang capek demi memuaskan keperfeksionisan kita tadi. Oke. Jadi harus sadar itu tuh. Jadi mau mengubah diri dulu ya? Ya pasti. Kalau nggak frustasi kita. Oke, ini cara memanage ya. Mengubah diri dulu. Jangan paksa orang lain ikutin kita. Ya. Mengubah orang lain itu hampir mustahil, Pak. Kalau saya percaya yang bisa mengubah orang lain hanya Dia dan Tuhan. Iya, betul. Jangan orang tua berharap mau mengubah orang anaknya. Jangan berharap pacar mau mengubah pacarnya. Ya. Bohong besar, nanti menyesal. Jangan berharap mengubah pasangan juga. Ya. Pasangan apalagi jangan. Yang ada adalah terima kekurangan orang lain, pasangan kita, anak kita, karena kita juga punya kekurangan. Iya. Makanya saya bilang akhirnya ketika kita menerima itu, hati kita sebenarnya sedih, kecewa, marah. Bapak bisa bayangkan kalau kita mendidik anak kita, kamu harus begini, disiplin, begini. Kita mengajarkan itu, kita memberi contoh. Satu hari kita lupa, kita nggak lakukan. Apa jawab anak kita? Nah, pinter ngomong aja, kasih contohnya nggak tuh? Pak, itu nggak mungkin saya lakukan kepada orang tua saya. Nggak mungkin. Iya, betul. Sangat kurang ajar itu. Oh, bisa kita disentil itu bibir kita itu. Iya. Tapi hari ini, itu saya dengar dari anak saya. Mau marah? Ya, dia ngomongnya benar. Yang dia nggak punya itu cuma etiket sebagai anak. Salah siapa? Salah kita. Iya. Mau menyesal, nggak ada gunanya. Mau ngaku bahagia, bohong. Katakan saja, memang saya nggak bahagia dengan kondisi yang terjadi sekarang ini. Tapi saya harus bersyukur, saya punya keluarga mereka ini. Nah ini menarik Pak. Saya belajar dari Alkitab Pak. Kenapa Tuhan menciptakan keluarga? Karena untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan kita. Jadi kita justru bersyukur walaupun ada kekurangan dari pasangan kita, ada kekurangan dari anak-anak kita. Mereka dipakai sebagai alat Tuhan untuk membentuk karakter kita. Untuk menjadi serupa dengan Yesus. Iya betul Pak.
Saya waktu muda dulu, waduh, saya paling pemarah. Saya nggak bisa terima kalau hal-hal itu nggak sesuai dengan nilai-nilai saya. Sekarang berubah Pak ya? Akhirnya saya frustasi. Iya. Nyerah saya. Betul. Ternyata betul kata orang. Jangan punya mimpi, cita-cita mengubah orang lain. Ya, ya. Ubahlah dirimu sendiri. Mother Teresa bilang gitu kan. Ya. If you want to change the world, going home, change your family. Jadi sampai di dalam skop yang lebih kecil, mengubah keluarga. Ketika kita mau coba mengubah keluarga nggak bisa, balik-balik memang ubah diri kita aja. Nggak ada pilihan lain. Jadi keluarga adalah tempat yang istimewa bagi kita. Iya. Iya. Nah, ini buku apa nih, Pak? Ini judulnya Millennial and Turnover. Oh. Jadi ini buku saya tulis, dirilis kira-kira setelah pandemi sebentar, nggak lama. Karena zaman itu dunia kerja sedang menghadapi masalah yang membingungkan banget. Membingungkan begini. 3 fenomena. Pertama, turnover tinggi. Perputaran karyawan. Orang kerja tuh nggak lama di satu perusahaan. Dulu bisa 4-5 tahun, ada yang berapa tahun. Lama-lama berkurang 3 tahun, 2 tahun. Sekarang rata-rata orang kerja kurang dari 2 tahun di satu perusahaan. Jadi turnovernya tinggi. Itu masalah pertama. Masalah kedua, kalau orang melamar kerja, Pak, dipanggil, ya besok wawancara ya besok nggak datang. Apa yang terjadi ya? Kalau dulu kita, Pak, ada kesempatan wawancara kerja, mati-matian kita bela-belain datang. Betul. Sekarang nggak, Pak. Saya pernah dijadwalkan wawancara 6 orang satu hari dari pagi sampai sore. Satu pun nggak datang. Dan nggak ngasih kabar. Tuh. Jadi sudah turnovernya tinggi, dipanggil wawancara nggak datang. Dan ada fenomena ketiga nih. Kalau mau berhenti, nggak pakai ngomong-ngomong 1 bulan. Hari ini dia nggak suka, besok dia nggak masuk. Berubah. Iya. Ini yang dialami oleh dunia kerja. Nah, karena saya ngalamin, saya lakukan sesuatu, mencoba bereksperimen ini itu dan ternyata berhasil. Oke. Tingkat turnover kami rendah sekali. Ada beberapa hal yang saya pikir menarik untuk dibagikan. Jadi orang-orang yang sedang bingung dengan dunia kerja, kenapa karyawan begini, kenapa begitu. Nah, di buku ini saya cerita banyak hal. Dan diterbitkan oleh Gramedia. Ini dari Gramedia. Kepustakaan Populer Gramedia. Iya. Ini cetakan pertama dulu tahun 2021 ya. 2020 ya. Cetakan kedua tahun 2021. Oke, jadi bagi saudara yang pengen ini silakan cari di toko di Gramedia ada, Pak. Jadi memang buku ini sebenarnya cerita pengalaman saya dan pengalaman beberapa teman, tapi saya ambil sudut pandang yang netral. Netral itu begini, orang habis baca buku ini, kalau Gen X yang baca, dia bilang begini, ini gue banget nih, Gen X ya. Kalau Gen Y yang baca, dia bilang, ini gue banget nih. Jadi ketemu nih. Harus ada keterbukaan. Frekuensinya ya. Kita melihat, jangan ada saling menyalahkan. Gen X menyalahkan Gen Y menyalahkan Gen X. Nggak ada solusi untuk itu. Nah, tapi yang satu hal yang harus kita sadari bersama adalah waktu saya nulis buku ini, saya bilang sama mereka gini, kita hanya ada satu syarat, mau berubah atau punah. Itu aja. Ya kan? Perusahaan besar banyak yang bingung. Nama besar, tapi nggak ada orang yang mau lamar lagi ke sana. Orang bagusnya nggak melamar ke sana. Perusahaan besarnya bingung, kenapa ya susah banget cari orang bagus sekarang? Karena anak-anak muda sekarang, dia nggak peduli nama besar perusahaan. Betul. Dia mau tahu proses you rekrut saya ini berharga. Cara you merekrut asing nggak? Cara you merekrut menjengkelkan nggak? Cara you merekrut bersahabat nggak? Kalau nggak, sorry, saya nggak mau. Walaupun you punya nama besar. Itu anak muda sekarang. Jadi, kita harus paham tuh, ya, beradaptasi itu penting dan harus jadinya. Ya kan? Nah, karena itu saya mencoba melihat dari berbagai sudut, Pak. Di buku ini saya ceritain semuanya, pengalaman kita, bagaimana menghandle karyawan. Supaya kita tuh tahu ada hal-hal yang sudah harus kita ubah. Nggak bisa lagi seperti dulu. Jadi ini buku cocok untuk HRD dan para pemimpin perusahaan, baik departemen, atau pokoknya bagian bidang-bidang. Intinya sebenarnya, Pak, buku ini mengajarkan
bukan mengajarkan ya, berbagi tentang pengalaman dunia kerja. Dunia kerja ya. Apa yang dihadapi oleh generasi X, apa yang dihadapi oleh generasi Y. Mereka sebagai atasan atau bawahan, mau sebagai pekerja biasa, sebagai orang HRD, selalu sama. Saya setiap kali bicara Pak, di satu forum, panitianya sering bilang sama saya gini, kita ini forum komunitas. Kalau saya lagi bikin topik tentang finance, penggemarnya nggak sebanyak ini, pesertanya nggak sebanyak ini. Kalau bikin tentang marketing, tapi waktu ngomong tentang people, ini rame banget nih. Nggak heran, karena apapun departemennya, apapun divisinya, pasti yang diurusin orang. Manusianya. Semua sedang mengalami masalah. Kan saya bilang begini, kalau saya dulu kerja Pak, ya. Terus saya nggak happy ya, karena sesuatu hal. Saya kasih masukan sama perusahaan. Wah, ini perusahaan kurangnya begini, harusnya begini. Perusahaan pada saat itu punya daya tawar begitu kuat, ngomong sama karyawan yang kasih masukan gitu apa? Lu nggak happy? Ya udah berhenti aja lu. Sono masih banyak pengganti, masih banyak orang. Iya. Ya kan? Ada perusahaan yang masih pakai pola ini. Kalau ada kritik dari karyawan, ceritanya, lu ngeritik doang, lu nggak mau kerja, ya sudah berhenti aja. Berhentilah orang itu. Datanglah penggantinya. Waktu datang penggantinya, gajinya dibayarnya lebih mahal, jadi cost-nya naik. Sama. Datang lagi kritik yang sama atau kritik yang berbeda, terus perusahaan juga sombong. Lu nggak senang, lu berhenti aja. Berhenti ya. Kalau itu terjadi terus, Pak, setahun bisa 3 kali 4 kali itu ganti orang. Wah, repot itu. Pertanyaannya si perusahaan nggak sadar-sadar nih. Zaman udah berubah. Daya tawar perusahaan terhadap karyawan nggak seperti dulu. Iya. Sekarang kita marah sama dia, kita nggak fair sama karyawan. Di tangannya ada banyak lowongan kerja. Ya kan? Satu tips saya waktu itu, kenapa banyak orang berhenti? Baru direkrut 6 bulan udah berhenti. Bingung orang. Saya bilang begini, saya setiap kali merekrut orang-orang kunci, saya kasih tahu di awal. Gini ya, saya merekrut kamu karena di perusahaan saya sedang ada masalah. Jadi bukan dalam kondisi sedang enak-enak ya. Kalau enak-enak saya nggak butuh Anda. Tapi karena sedang ada masalah, saya perlu orang untuk menyelesaikan masalah ini. Saya pilih kamu. Nah, jangan lupa, waktu kamu masuk duduk di jabatan ini, ada orang marah. Karena dia juga ngincar jabatan ini. Tapi saya menilai dia nggak mampu. Karena itu saya pilih kamu. Jadi kalau dia marah, dia masuk di kelompok barisan sakit hati, kamu hati-hati, jangan terpengaruh. Jadi begini, nanti biasanya kalau kamu masuk 2 bulan, 3 bulan, ada orang datangin kamu, ceritain tentang jeleknya perusahaan. Nah, kamu harus tahu, itu orang-orang BSH, barisan sakit hati. Orang-orang sudah nggak bisa maju lagi. Diajak maju nggak mau. Jadi kalau kamu dengar orang begini, kamu ragu, kamu tanya saya. Ini nomor handphone saya, WhatsApp-nya silahkan. Itu Pak. Masuklah dia. Dan memang, kan di perusahaan selalu ada itu. Orang-orang barisan sakit hati ini. Ya kan? Orang yang kita didik, kita kembangkan, tapi malas, perhitungan, yang gini-gini, nggak bisa maju lagi. Udah nggak ada, ya sudahlah. Kita cari dari luar gitu. Orang ini kan akan didatangin. Halo Mas, udah berapa lama kerja? Oh saya baru 2 bulan. Oh iya, saya udah 6 tahun lebih di sini. Ya, kamu coba dulu deh nanti. Kamu lihat deh ini perusahaan. Biar kamu tahu rasa gimana. Saya mah udah nggak percaya sama perusahaan. Dia ngomong sekali gitu. Nah, si karyawan baru ini kan mikir kan Pak. Wah, salah masuk gue nih. Gitu kan? Datang. Kedua kali Pak. Ada orang lagi. Cerita lagi. Saya udah 8 tahun di sini. Tapi perusahaan ini begini. Kalau ada 2 orang mengatakan hal yang jelek tentang perusahaan, dia langsung simpulkan, perusahaan memang gak bagus, orang ini benar. Di tangannya ada banyak kesempatan lowongan kerja. Dia akan buka infonya, dia mulai nyari-nyari. Sejak dia nyari, dia akan keluar kira-kira 6 bulan paling lama. Jadi kalau dia tadi udah kerja 3 bulan, kena hasutan, 6 bulan kemudian, nggak sampai setahun dia udah kabur, Pak. Padahal ini orang bagus misalnya. Jadi waktu saya kasih tahu itu dari awal, dia udah pegang handphone saya kan, nomor saya. Kalau dia dengar dari begitu, dia bisa, Pak Sony ada waktu mau ketemu, oh ya makan siang, makan malam. Atau saya biasa ngajak mereka makan. Karena orang Indonesia paling enak diajak ngobrol waktu makan. Waktu dia makan, dia cerita, iya Pak, saya didatangin Bapak Anu, dia cerita gini. Oke ya, siapa lagi? Si Anu, Bapak itu. Kamu percaya? Enggak lah, kan Bapak udah ngomong. Itu krunya ya? Iya, di situ Pak, kita membuka diri untuk menerima kalau ada orang yang ragu.
buka akses dia bertanya. Daripada kita, oh saya direktur atau direktur utama, sorry ya, saya nggak mau ketemu sama you dalam hal-hal biasa, gitu. Pokoknya kita resmi forum. Karena yang begini Pak, habis itu Pak, 6 bulan berhenti. Nah, saya share tip-tip seperti itu di sini karena pengalaman. Jadi kadang-kadang pengalaman-pengalaman seperti ini nggak dituliskan karena orang masih terlalu banyak senang menulis tentang teori dan lain-lain. Iya. Konsep-konsep ini bagus sekali berarti ini. Praktek. Sangat praktis sekali ya. Wah, terima kasih loh Pak Sony. Terima kasih Pak. Untuk berbagi tentang generasi sandwich. Siapa tuh generasi sandwich? Jadi dari penjelasan Pak Sony, jadi kita berubah nih cara berpikirnya ini. Jadi generasi sandwich itu bukan generasi milenial ini. Kita generasi sandwich. Generasi X ini yang orang-orang tua ini, yang bebannya sebenarnya sangat berat gitu lah. Berat sekali. Sangat berat gitu lah. Apalagi sudah masuk usia-usia pensiun lagi. Betul. Berpikir, aduh saya dari pensiun lagi mana nih? Betul. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saudara, kita pembahasan ini biar menjadi berkat bagi saudara-saudara bisa belajar dari diskusi kami, dan kalau ada masukan dari saudara, silakan saudara ungkapkan melalui komentar dan kami akan tanggapi dengan positif, karena semuanya ini untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara juga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak.